colek syuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, sobat bocah belajar tani. Kita update daripada lahan bocah belajar tani yang kemarin terakhir dilakukan olah lahan, dan hari ini sudah selesai ditanam. Jadi karena kemarin itu harusnya terakhir dilakukan, kemudian kita masukkan pupuk dasar baru ditanam. Karena ada satu hal yang tidak bisa kita tunda, jadwal pekerjaan bocah belajar tani, jadi tanamnya dimajukan, sehingga pola pemupukan dasar sekaligus dibarengkan dengan tanam. Jadi setelah kita tanam, langsung kita berikan pupuk dasar, langsung kita siram agar benih daripada bawang merah itu tidak tumbang besok. Jadi buat teman-teman yang baru saja atau baru pertama kali melakukan penanaman bawang merah, itu kalau selesai ditanam wajib dilakukan penyiraman kalau tidak ada hujan, agar supaya benihnya tidak tumbang. Ini dulur, ini selesai ditanam, kemudian disiram, dipupuk dan disiram, dan sekarang saya lakukan pengisian air sampai terendam. Nanti mungkin selisih hanya 10 cm dari bedengan airnya, jadi air gotnya itu hanya berjarak sekitar 10 cm daripada umbi yang saya tanam. Ditunggu sampai besok, setelah bedengan semuanya basah, lembab, got akan kita kuras. Jadi ini metode saya lakukan, satu untuk menjaga kelembaban agar benihnya cepat tumbuh. Yang kedua, agar tanah yang rongganya terlalu lebar itu akan turun bedengannya, agar supaya agak padat. Karena kalau tidak kita lakukan perendaman seperti ini dan tidak ada hujan, itu tanah akan berunggap lebar-lebar di dalam, sehingga akar itu menggantung. Itu kenapa dilakukan perendaman sebelum akar itu tumbuh. Jadi sebenarnya rongga pun itu tidak ada masalah dulur, asalkan tidak terlalu jauh. Karena bekas cangkulan itu kadang-kadang ada yang berongga. Nah, itu kalau akarnya menggantung kemudian kering, besok ada hujan lebat, itu akan turun menutup rongga, sehingga akarnya itu akan berubah posisi. Itu juga akan menyebabkan akar rusak. Jadi teman-teman, ini sudah saya lakukan tanam, pupuk dasar, siram, dan sekarang direndam. Tadi juga saya lakukan spray insek. Jadi saya spray insek dengan merek dagang Somo. Jadi kenapa saya lakukan spray insek di lahan saya? Satu dulur, untuk membunuh daripada hama, seperti contohnya orong-orong atau tank bawah tanah, juga kutu-kutuan yang ada di tanah. Itu besok akan sangat mengganggu perakaran dan juga bisa membawa virus. Jadi ada beberapa kutu-kutuan atau hama itu yang dapat menularkan daripada virus dan jamur, sehingga kita lakukan pemberantasan. Sebenarnya
pemberantasan daripada hama kutu-kutuan itu bisa kita lakukan setelah tanaman itu tumbuh. Tapi ada tapinya dulur, ini mohon disimak. Insektisida yang ampuh untuk memberantas kutu-kutuan dan hama-hama tersebut itu biasanya sedikit berpengaruh terhadap daun bawang merah, karena rata-rata yang dapat membunuh dengan cepat itu dan sangat ampuh itu, dia itu dari EC. Jadi yang ada tulisannya EC, seperti halnya Sumo. Sumo itu 50 EC. Jadi itu panas dulur. Jadi panas. Itu kenapa saya lakukan penyepraian atau pemberantasan sebelum tanamannya tumbuh dan tumbuh akar, agar supaya mengurangi daripada pucuk kuning kalau kita spraykan saat tanamannya sudah tumbuh. Ini sekarang sudah terlihat di permukaan air di got itu sudah banyak kutu-kutuan yang mengambang atau mati setelah saya aplikasi. Belum ada 2 jam ini sudah banyak yang mati. Inilah kenapa penting kita lakukan pemberantasan sebelum menyerang daripada tanaman kita. Nanti kita akan masukkan cuplikan-cuplikan daripada tadi penanamannya agar ilmunya itu bisa dipahami. Jadi saya membuat videonya ini utuh, penjelasan tentang bagaimana menangani atau melakukan penanaman daripada bawang merah. Seperti ini dulur, ini sudah mendekati terendam. Jadi tidak apa-apa kalau tanahnya awalnya kering terus kita rendam. Kalau hanya 1 malam itu akan lebih bagus, karena agar supaya bedengannya itu memadat, tidak terlalu berongga. Kita sedikit mendekatkan, kita shoot. Mohon maaf karena ini ada suara pompa jadi agak bising. Nah, ini saya pompa dari bawah gubuk saya. Untuk besok kita lanjut tanam ke yang lahan ini sampai ke ujung sana. Ini masih banyak rumputnya atau bekas-bekas rumput yang mati, akar-akar ilalang. Jadi tidak apa-apa, besok tetap kita akan lakukan pembersihan dulu sebelum ditanam. Ini posisinya masih kering, tidak ada sedikit pun air di got. Nah seperti ini, selesai dicangkul, diratakan, baru kita isi air. Tetap yang di ujung sana tetap masih seperti hutan belantara sampai ke ujung. Nah, alhamdulillah dulur, berkat doa dulur-dulur semua, ini semakin bertambah lahannya. Cuman belum kita pagar, jadi hanya yang lahan 1 yang kita pagar. Ini kita rendam. Ini kalau dilakukan perendaman seperti ini dimungkinkan untuk 4 hari itu sudah tumbuh rata. Ini tidak kita lakukan peges untuk benihnya, karena benih tajuk GY ini benih apitan, ini benihnya agak kecil,
Jadi tidak begitu butuh banyak kilonya untuk tanam segini. Baik dulur, terima kasih. Itu sedikit penjelasan tentang metode tanam agar kita mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang kita inginkan. Oke, terima kasih. Cukup dari saya, Dwi Bidang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena benihnya masa dormansinya sudah cukup, jadi tidak dilakukan peges, hanya dipotong daunnya saja buat jalan tumbuhnya nanti. Ini sebenarnya kalau anggota saya datang semua, mungkin ini tidak lagi digunting tapi langsung akan ditarik. Seperti ini, akan ditarik-tarik seperti ini. Ini dipotong begini saja langsung ditanam. Nah, itu kenapa kita hari ini masih belum selesai motong daunnya, karena informasi anggotanya tidak hadir. Jadi kita berhenti, tidak dipotong, secukupnya saja, semampunya yang nanam. Besok dilanjut. Ini jarak tanam hampir 1 jengkal ini. Ini ke sini sekitar 13. Terus yang ini ke sini 17. Nah, kita lagi nanamnya jarang-jarang. Karena target untuk bikin umbi super. Ini benihnya kecil, jadi kemungkinan nanti anakannya juga tidak begitu banyak. Jadi biasanya itu akan super dor kalau tanamannya sehat.